Memori ingatan itu disimpan di mana? Memori itu disimpan di semua otak, bekerja sama di dalam otak. Kita beranggapan memori ini fix dan tidak berubah, padahal memori itu akan selalu bergeser. Keputusan-keputusan itu dikontrol oleh memori. Rasionalitas juga dikontrol oleh memori. Otak kita itu mengenali pola-pola yang sudah kita lalui. Ada dua hal yang perlu diketahui. Memori implisit, memori yang kita simpan di luar kesadaran. Memori yang bekerja secara alami. Kita memerlukan kesadaran atau usaha untuk diingat. Misal saat kita berjalan, kita berlari, cara makan, bermain gitar. Begitu pula emosional dikontrol memori impulsif. Memori impulsif lebih berupa respon cepat untuk merespon pola dalam kehidupan yang sudah dijalani. Memori eksplisit, memori otak rasional, respon kita untuk jangka panjang. Pada saat memori itu disimpan, sewaktu kita butuh rekonstruksi mengingat suatu kejadian, sadar dan mengingat kembali informasi atau pengalaman masa lalu seperti fakta, peristiwa, atau konsep. Mengingat nama, mengingat nama tempat, mengingat apa, siapa, di mana. Memori alih-alih disimpan di suatu tempat pada bentuk gambar atau hal yang berbentuk baku, tapi ternyata tidak. Tapi disimpan rata dan akan bergeser. Kerja dari keputusan emosional juga awalnya dari rekaman masa lalu. Rasionalitas terbentuk dari memori eksplisit yang mempunyai 3 kategori. Memori sematik, yaitu ingatan yang berisi fakta yang kita tahu, konsep, prinsip, atau aturan-aturannya dan bagaimana menggunakannya. Memori episodik menyimpan informasi tentang kapan peristiwa terjadi dan hubungan antar kejadian. Memori prasedal merupakan memori mengenai cara melakukan sesuatu seperti cara menyisir, menggunakan pensil, dan lain sebagainya. Memori prasedal meliputi pengetahuan bagaimana urutan mengerjakan sesuatu dan menghubungkan antara stimulus dan respon. Jadi cara kerja otak itu memang ribet. Baru masalah mengenali memori kita kesusahan untuk membedakannya. Belum juga tentang ingatan jangka panjang dan jangka pendek, penghafalan dan lain sebagainya. Tujuan rangkuman tentang memori ini sebagai pembuat keputusan bagian memori mana yang digunakan. Kita kenali bahwa memori itu salah satu bagian dari kita. Masalah emosional letaknya pada memori, bukan hati. Hati cuma organ. Contoh mudahnya seperti berikut. Ketika seseorang mabuk, fungsi otaknya terganggu oleh kerja alkohol yang tergantung dalam darahnya. Kesadarannya hilang. Sebagian kesadarannya jadi kacau. Proses penarikan data dari memori juga proses logika terganggu. Karena itu orang mabuk bicara kacau. Instruksi dari otak ke organ tubuh juga terganggu, membuat orang tak bisa berdiri dan sebagainya. Dan ketika orang diberi shutdown, seluruh kesadarannya dimatikan. Dia tak lagi bisa berpikir maupun bertindak. Organ tubuhnya tidak bisa dikendalikan oleh kesadaran masih berfungsi. Otaknya juga masih berfungsi sebagian, tapi bagian otak yang mengatur kesadaran berhenti bekerja. Jadi masalah tubuh ini akan membantu Anda untuk berpikir objektif. Rasionalitas terbentuk dari banyak faktor dan saling bergabung pada jaringan otak, dan memori adalah hal penting yang harus diperhatikan. Terima kasih sudah mendengarkan rangkuman tentang memori ini, dan bye-bye.